Halo, perkenalkan saya Yulian Febriana dengan NIM 206510012, mahasiswi dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Akuntansi Prodi Akuntansi Manajerial. Untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen lanjutan, saya akan mempresentasikan bab 4 yaitu tentang perencanaan dan pengendalian. Yang pertama, kita masuk dalam penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian adalah dua hal yang tak terpisahkan. Perencanaan melihat ke masa depan, yaitu menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Pengendalian melihat ke belakang, yaitu menilai apa yang telah dihasilkan dan membandingkan dengan rencana yang telah disusun dengan tujuan masa depan yang diinginkan. Kelebihan yang didapat dari anggaran. Yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pembuat keputusan. Yang ketiga, menyediakan standar untuk evaluasi kerja. Yang keempat, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Anggaran induk adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Untuk anggaran induk biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Nah, komponen utama anggaran induk adalah yang pertama ada anggaran operasional. Anggaran operasional ini merupakan aktivitas yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan, penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil utama dari anggaran operasi adalah laporan laba rugi. Yang kedua, ada anggaran keuangan yang memuat rincian dari arus kas masuk dan keluar, serta posisi keuangan secara keseluruhan. Perkiraan aliran yang keluar dan masuk kas diperlihatkan dalam anggaran kas. Anggaran operasional terdiri dari perkiraan laporan laba rugi dan disertai dengan laporan pendukung, yaitu yang pertama ada anggaran penjualan, di mana proyeksi yang memuat perkiraan penjualan dalam unit dan uang yang telah disetujui oleh komite anggaran. Contoh, Kawblok adalah produsen balok dan pipa beton. Contoh 1 merupakan contoh dari anggaran penjualan untuk produksi balok beton. Untuk memudahkan kita, asumsikan Kawblok hanya memiliki satu produk, yaitu balok standar yang berukuran 8x8x16 inci. Bisa dilihat contoh 1 di slide berikutnya. Yang kedua, ada anggaran produksi yang menjelaskan berapa banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan memenuhi kebutuhan persediaan akhir. Untuk menghitung jumlah unit yang diproduksi, diperlukan data jumlah unit yang dijual serta jumlah unit pada persediaan awal dan akhir. Dengan rumus, unit yang diproduksi sama dengan penjualan yang diharapkan per unit ditambah persediaan akhir per unit dikurang dengan persediaan awal per unit. Bisa dilihat contoh 2 di slide berikutnya. Yang ketiga, anggaran bahan baku langsung, yang merupakan anggaran pembelian dan bergantung pada penggunaan bahan dalam produksi serta kebutuhan persediaan bahan baku yang dibutuhkan. Contohnya, jumlah bahan langsung yang dipakai satu balok beton ringan dengan bahan semen, kerikil, serpihan batu, batu apung, dan air dianggap semua bahan dibutuhkan hanya satu jenis, dan asumsinya untuk membuat satu balok dibutuhkan 26 pon bahan baku. Oleh karena itu, Kawblok memproduksi 24 juta balok dalam kuartal pertama. Maka dibutuhkan 62,4 juta pon bahan baku, yaitu 26 pon dikali 2,4 juta balok. Dapat dihitung dengan cara pembelian sama dengan bahan baku langsung untuk produksi ditambah persediaan akhir bahan langsung yang diinginkan dikurang dengan persediaan awal bahan baku. Anggaran pada Kawblok adalah sebanyak 2,4 juta balok yang ingin diproduksi dikali dengan 26 pon
untuk menghasilkan total bahan baku untuk produksi. Tambahan persediaan akhir sebanyak 8 juta pon menjadi 70,4 pon bahan baku selama kuartal 1. Dari total ini, semua terdapat 5 juta pon bahan baku pada persediaan awal, sehingga yang perlu dibeli hanya 65,4 juta pon, lalu harga beli yaitu 0,01 US dollar dikalikan, maka didapat perkiraan biaya 654.000 US dollar untuk pembelian pada kuartal pertama. Yang keempat, yaitu anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran ini merupakan total jam kerja langsung yang diperlukan dan biaya yang terkait untuk membuat sejumlah unit produk dalam suatu anggaran produksi. Contohnya, bila batch 100 balok beton membutuhkan 1,5 jam tenaga kerja langsung, maka waktu tenaga kerja langsung per balok 0,015 jam. Dalam anggaran ini, tarif upah per jam 10 US dollar. Yang kelima, yaitu anggaran overhead, menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tak langsung, tidak seperti bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Untuk biaya tidak langsung, tidak terdapat hubungan antara masukan dan keluaran. Contohnya, diasumsikan terdapat dua biaya overhead, satu untuk aktivitas overhead yang bervariasi berdasarkan jam tenaga kerja langsung, dan satu lagi untuk overhead lainnya, yang jumlahnya tetap. Tarif overhead variabel adalah 8 US dollar per jam tenaga kerja langsung. Overhead tetap dianggarkan sebesar 1,28 juta US dollar atau 320.000 per kuartal US dollar. Dengan menggunakan informasi ini dan jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan dari anggaran tenaga kerja langsung, maka dapat dilihat contoh dari slide berikutnya. Yang keenam, yaitu anggaran beban penjualan dan administrasi, menjelaskan tentang pengeluaran yang direncanakan untuk kegiatan non-produksi, sebagaimana halnya dengan overhead. Beban penjualan dan administrasi dapat dibagi menjadi komponen tetap dan variabel. Beban yang bervariasi dengan aktivitas penjualan mencakup komisi penjualan, biaya pengangkutan, dan perlengkapan. Berikut adalah contoh anggaran beban penjualan dan administrasi. Yang ketujuh, yaitu anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun neraca dan juga merupakan masukan penting dalam penyusunan anggaran harga pokok penjualan. Dapat dilihat contoh 7, di mana barang jadi balok beton sebanyak 100 unit, biaya per unit yaitu 0,61 US dollar dan totalnya 61 US dollar. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu anggaran harga pokok penjualan, yang merupakan harga yang diharapkan untuk barang yang dijual. Laporan ini terakhir sebelum membuat laporan laba rugi. Contoh, dengan mengasumsikan nilai persediaan awal barang jadi sebesar 555.000 US dollar, contoh harga pokok penjualan dapat kita susun berdasarkan contoh dari nomor 3, 4, 5, dan 7. Pembuatan anggaran keuangan. Anggaran lainnya yang terdapat dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan yang tersusun sebagaimana mestinya. Yang pertama terdapat anggaran kas, yang kedua anggaran neraca, dan yang ketiga adalah anggaran pengeluaran modal. Penggunaan anggaran untuk evaluasi kinerja. Anggaran merupakan alat pengendalian suatu pengusaha yang bermanfaat untuk keperluan suatu perusahaan. Perlu diperhatikan dua hal penting, yaitu menentukan bagaimana jumlah yang dianggarkan serta membandingkan dengan hasil yang aktual dan mempertimbangkan dampak pada anggaran itu terhadap manusia. Selanjutnya, anggaran statis.
Anggaran ini yang dibuat berdasarkan tingkat aktivitas yang sudah ditentukan, karena anggaran statis tergantung pada tingkat aktivitas tertentu. Anggaran ini tidak begitu berguna bila digunakan untuk menyusun laporan kinerja. Untuk membuat laporan kinerja yang lebih berguna, biaya aktual dan biaya yang diharapkan harus dibandingkan pada tingkat aktivitas yang sama. Selanjutnya adalah anggaran fleksibel, di mana anggaran ini dapat menjadikan perusahaan memiliki kemampuan untuk menghitung biaya yang diharapkan dalam rentang aktivitas. Nah, terdapat 3 kegunaan utama dari anggaran fleksibel, yaitu dapat menyusun anggaran sebelum adanya Nah, ada 3 kegunaan utama dari anggaran fleksibel. Nah, dapat kita ketahui ada 3 kegunaan anggaran fleksibel, yaitu dapat menyusun anggaran sebelum adanya tingkat aktivitas yang diharapkan, dapat menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat aktivitas, dan dapat membantu para manajer menghadapi ketidakpastian yang ada. Dimensi perilaku dari penganggaran. Anggaran seringkali digunakan untuk memulai suatu kinerja para manajer, baik bonus, kenaikan gaji, dan promosi ditentukan oleh kemampuan manajer dalam mencapai atau melampaui tujuan. Di antaranya, perilaku positif terjadi bila tujuan dari setiap manajer sesuai dengan tujuan organisasi, dan perilaku disfungsional yang merupakan perilaku individu yang memiliki konflik dasar dari tujuan organisasi. Umpan balik terhadap kinerja secara berkala. Dengan memberikan laporan penilaian kerja secara berbeda dalam waktu menjadikan mereka mengetahui keberhasilan upaya yang telah dilakukan, dapat mengambil tindakan korektif dan mengubah rencana bila perlu. Selanjutnya ada insentif moneter dan non-moneter. Individu termotivasi tidak hanya oleh hadiah, selain faktor ekonomi, individu termotivasi oleh jaringan kompleks dari psikologi serta faktor sosial. Hal yang digunakan perusahaan untuk mempengaruhi para manajer agar menyerahkan kemampuan terbaiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Insentif ini dapat bersifat negatif maupun positif. Insentif negatif menggunakan ancaman hukuman untuk memotivasi, sedangkan insentif positif menggunakan hadiah. Penganggaran partisipatif memberikan kesempatan bagi para manajer untuk menyusun suatu anggaran. Dalam hal ini, penekanan dilakukan pada pemenuhan tujuan secara umum, bukan pada setiap anggota. Penganggaran partisipatif memiliki 3 masalah. Yang pertama, penetapan standar yang dapat terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Yang kedua, memasukkan slang dalam anggaran atau mengamankan anggaran. Yang ketiga, partisipasi semu.